Seorang pria 69 tahun di Jeneponto, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Korban diduga dianiaya dua pria yang dendam sejak 4 tahun lalu akibat kerabatnya dibunuh korban. Pria yang dikenal dengan panggilan Haji Salah ini terkapar di tengah lapangan sepak bola Desa Paitan, Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban dianiaya dua pria yang masih kerabatnya, diduga akibat dendam lama yang terjadi pada 2017 silam. Menurut polisi, 4 tahun lalu Haji Salah pernah menganiaya salah seorang pelaku yang merupakan besannya dengan parang. Namun Haji Salah tidak diproses hukum karena mengidap gangguan jiwa. Pria 69 tahun itu pun diusir dari kampungnya. Akan tetapi pada pertengahan Agustus, kedua pelaku, Saidang dan Kamiseng, mendapat kabar Haji Salah kembali ke dusun Bontolobeng. Kedua pelaku pun merencanakan balas dendam dan melempari korban dengan batu ketika ketiganya bertemu. Korban kemudian jatuh di tengah lapangan bola saat sebuah batu mengenainya. Ketika itulah korban dikeroyok kedua pelaku menggunakan parang hingga akhirnya meregang nyawa. Terhadap yang bersangkutan, setelah dievakuasi dari TKP ke Rumah Sakit Lantok dan Pasewang, yang ternyata korban meninggal dunia beberapa lama setelah sampai di rumah sakit, yaitu paling sekitar jam 10.30 WITA. Sempat ada penanganan medis pada saat ini? Sempat ada penanganan medis. Sementara seorang pelaku yakni Saidang yang menderita cacat kehilangan dua jarinya akibat penganiayaan korban beberapa tahun lalu telah ditangkap dan polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Pemirsa, konflik yang menyebabkan kehilangan nyawa juga terjadi di Nias, Sumatera Utara. Dua pria warga Nias Selatan ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di tengah kebun. Diduga keduanya terlibat duel dengan senjata tajam. Warga desa Hilina Moniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, gempar dengan tewasnya Mbasa Eliloi di tengah perkebunan. Tidak jauh dari mayat pria berusia 53 tahun ini, ditemukan juga jasad pria lain yang dikenal bernama Dea Harita. Pada tubuh keduanya ditemukan luka akibat senjata tajam. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga menduga kedua pria paruh baya ini terlibat duel yang berujung maut. Penemuan mayat bermula dari anak Mbasa Eliloi yang mencari ayahnya lantaran tidak pulang semalaman. Sudah jumpa sama anaknya, langsung saya ke olah TKP. Begitu saya lihat, Amare ini sudah nggak ada lagi nyawa. Nah, terus jalan lagi sekitar 150 meter, kulihat ada lagi mayat satu lagi, yaitu Dea. Nah, habis itu pulang ke polisi. Pihak keluarga masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif yang menewaskan dua kepala keluarga itu. Sementara kedua korban menjalani otopsi di Puskesmas Hili Satoro, Kabupaten Nias Selatan. Seorang pemuda ditemukan tewas di Jalan Raya Temon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga korban tewas dibunuh karena ditemukan luka tusuk di dada kiri. Warga di Desa Temon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan seorang pemuda ditemukan tewas di bawah pohon. Saat ditemukan kondisi korban bersimbah darah dengan posisi tengkurap. Korban adalah Rizky Ardianto, 28 tahun, warga Desa Bandaran, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Polisi yang memeriksa lokasi kejadian menemukan bekas darah sejauh 50 meter menuju salah satu rumah di sekitarnya. Kerabat dan ayah korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris dan pingsan, tak menyangka Rizky tewas mengenaskan. Yang tahu warga, yang tahu. Oh, warga gimana? Warga bilang ke telepon saya ada pembunuhan kan gitu, Pak. Kondisi korban waktu ditemukan gimana, Pak? Apa? Waktu ditemukan kondisi korban? Dari belakang udah geletak di situ. Tergeletak. Iya. Kalau identitas sendiri, laki apa perempuan, Pak? Laki. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Di tubuh korban ditemukan luka bekas tusuk di dada kiri korban. Ditemukan benda apa saja, Pak? Yang ditemukan sendal sama HP-nya, HP korban. Untuk sepeda motor, Pak? Untuk sepeda motor sementara masih
nihil, belum ada informasi. Nanti pengembangan lebih lanjut nanti teman-teman dari Reskrim nanti yang akan menjelaskan lagi. Usai dilakukan identifikasi dan pemeriksaan sekitar lokasi kejadian, korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko dibunuh dan mayatnya dibuang di pinggir jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban dibunuh oleh pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli. Wanita ini histeris menyaksikan jasad suaminya terbujur kaku di pinggir jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban tergeletak dengan kondisi tubuh berlumuran darah. Mayat karyawan toko ini pertama kali ditemukan Satpam Sports Center. Diduga korban dibuang pelaku yang membawanya menggunakan mobil. Dugaan sementara korban dibunuh oleh pembeli di toko tempatnya bekerja. Mulanya ada keluarga korban pada saat itu diambil oleh diduga pelaku, diambil di rumahnya, kemudian karena curiga keluarga korbannya ini langsung membuntuti orang diduga pelaku yang membawa orang tuanya. Karena berhubung mobilnya sangat laju, tidak terkejar oleh keluarga korban. Selanjutnya keluarga korban menemukan orang tuanya sudah tergeletak di jalan. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara polisi memburu pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Desa Simpang Pet, Nagan Raya, Aceh. Pelaku merupakan teman korban yang tidak bisa membayar utangnya sebesar Rp1 juta, kemudian menganiayanya hingga tewas. Kepolisian Polres Nagan Raya Aceh berhasil mengungkap pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Simpang Pet, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Polisi membekuk 2 orang pelaku yang tak lain adalah teman korban. Kedua pelaku berinisial RM dan RC mengaku nekat menghabisi nyawa korban akibat terdesak tak sanggup membayar utang penjualan handphone kepada korban. Saat korban meminta uangnya, pelaku dengan sengaja membawa korban ke tempat sepi di Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh untuk dihabisi. Sesampainya di tempat sepi, korban langsung dianiaya dengan pisau yang sudah disiapkan pelaku. Korban yang sudah tewas ditinggal pelaku di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Menurut polisi, korban meninggal di tempat kejadian setelah mendapat beberapa kali luka tusukan pisau di bagian belakang. Si tersangka sama korban duluan jumpa, menyelesaikan masalah utang piutang. Tapi mungkin ada cekcok, mereka bonceng 3 di TKP, jadilah penikaman terhadap si korban, sehingga si korban meninggal. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari handphone, uang, hingga sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 33 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang pria ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat luka senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Jasad pria tersebut tergeletak di pinggir jalan di Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Diduga jasad pria ini merupakan korban pembunuhan. Warga yang melihat jasad korban tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polres Nagan Raya. Petugas yang datang langsung mensterilkan lokasi kejadian dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa sepeda motor milik korban, 1 unit handphone, dan sarung senjata tajam yang diduga milik pelaku. Seorang ayah perkosa anak kandung berusia 11 tahun hingga melahirkan bayi prematur. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.